Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Mawadi MAG selaku dosen pembimbing Matkul Ilmu Pendidikan Islam serta teman-teman yang berbahagia dan yang kami banggakan. Mohon izin kepada Pak Imam bahwasanya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ammar Fadlur Rahman Alamin NPM 20.0401.0011. Yang kedua, Novika Dewi Fitriani NPM 20.0401.0013. Yang ketiga, Muhammad Izun Junaidi NPM 20.0401.0014 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal. Selamat menyaksikan. Pengertian lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan adalah tempat yang dijadikan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah hasil dari kebutuhan masyarakat Islam yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, pengertian lembaga pendidikan Islam formal adalah sebuah sistem pendidikan yang diadakan di tempat tertentu yang teratur, sistematis, berjenjang atau berlangsung dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan resmi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya adalah darosa yang artinya belajar. Madrasah itu berarti isim makannya yang artinya adalah tempat berlangsungnya pelajaran. Madrasah sering dipahami sebagai lembaga tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di samping ilmu umum. Pada awalnya, madrasah berkembang pesat pada zaman dinasti Abbasiyah dengan tujuan sebagai lanjutan dari sekolah-sekolah dasar pada zaman itu. Mengapa para khalifah Bani Abbasiyah ini memajukan dan mengembangkan madrasah? Di antara beberapa alasannya, yang pertama adalah minat masyarakat Islam dalam mempelajari Islam di halaqah-halaqah masjid yang semakin hari semakin banyak peminatnya, sehingga dikhawatirkan orang yang belajar di masjid itu mengganggu orang lain yang sedang beribadah di masjid. Yang kedua, berkembangnya berbagai macam disiplin ilmu yang memerlukan sarana dan prasarana yang lebih untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, untuk memasyarakatkan ajaran-ajaran Islam. Namun pada perkembangannya, madrasah merupakan sebuah sistem resmi dalam mengajarkan pendidikan-pendidikan yang berbasis Islami. Dan pada saat ini, madrasah berkembang pesat untuk mewujudkan masyarakat yang Islami dan memiliki pengelolaan yang teratur dan sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Yang selanjutnya yaitu perkembangan madrasah di Indonesia. Yang pertama, madrasah pada masa penjajahan. Pada masa tersebut telah berkembang pesat sekolah-sekolah Belanda yang menjadi bahan keprihatinan para reformis atau khususnya dari kalangan Muhammadiyah untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme yang dibawa oleh bangsa barat. Maka para aktivis ini memasukkan pendidikan dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah. Yang kedua, masa pada Orde Lama. Pada tahun 1945, BPKIB atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengajukan agar pengajaran di surau, masjid, dan madrasah harus selalu ditingkatkan. BPKIB menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah. Karena pada hakikatnya madrasah merupakan
salah satu alat dan sumber pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Yang ketiga, masa Orde Baru. Salah satu kebijakan Kementerian Agama pada masa Orde Baru terhadap madrasah adalah dibuatnya surat kesepakatan bersama atau SKB 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, dan Menteri Agama atau Menak tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah pada tahun 1975. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri yang sangat menguatkan posisi madrasah yaitu A. Madrasah meliputi 3 tingkatan, MI atau Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD atau sekolah dasar, MTS Madrasah Sanawiyah setingkat dengan SMP atau sekolah menengah pertama, MA Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA atau sekolah menengah atas. B. Ijazah madrasah disetarakan dengan ijazah sekolah umum. C. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. D. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat dengan madrasah. Jenis-jenis madrasah. Yang pertama ada Raudhatul Atfal. Raudhatul Atfal merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang kedua ada Madrasah Ibtidaiyah. Disingkat MI adalah satuan pendidikan formal setara dengan sekolah dasar dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 tahun tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah, bisa disingkat dengan MTS, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMP yang mengkhususkan agama Islam yang terdiri dari 3 tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar MI atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat ada Madrasah Aliyah, disingkat MA, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan setara SMA kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama. Yang kelima ada Madrasah Aliyah Kejuruan, disingkat MAK, adalah satuan pendidikan formal yang setara dengan SMK, menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTS, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 8. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.